Mas Romli ini kan termasuknya tokoh masyarakat yang ada di Banyumas. Karena menurut pantauan saya, BUMDes yang ada di Kabupaten Pringsewu yang aktif itu tidak mencapai 40%. Kalau menurut Pak Romli terkait dengan BUMDes yang ada di Kabupaten Pringsewu yang tidak produktif, itu gimana Pak Romli? Jadi yang pertama harus dilakukan, saya kira pembinaan di level BUMDes itu melalui pemerintah, jadi melalui PMD lah, kira-kira begitu. BUMDes di Kabupaten Pringsewu semestinya menjadi ikon, jadi ikon supaya terjadi perubahan-perubahan dan dilakukan semacam edukasi lah bagus. Karena sebenarnya kalau landasan-landasan dasarnya berdirinya BUMDes itu sudah sangat paling kuat. utama sekali Pak Romli. Apa pesannya untuk BUMDes yang ada di Kabupaten Pringsewu ini? Jadi BUMDes itu kan sebenarnya tidak hanya monoton sumber keuangannya dari dana desa. Jadi dia bisa merekrut atau mengorganisir investor desa aja dulu lah, lokal desa gitu. Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi kan banyak pengusaha-pengusaha yang bisa dikoordinir Pak Agus. Yang sesungguhnya ketika pengusaha lokal itu bersatu di dalam badan usaha milik BUMDes ini, tentu BUMDes ini nanti akan ada terobosan gitu, dan juga membuka peluang-peluang usaha baru, dan juga tentunya akan meningkatkan PAD, pendapatan asli desa, terus mengurangi pengangguran, bagus gitu, dan juga banyak hal yang memang bisa dikolaborasikan supaya BUMDes itu benar-benar sesuai dengan tujuan dari pemerintah untuk mendirikan sebuah badan usaha di desa. Jadi itu kan turunan dari BUMN lah. Bahwasanya BUMDes tidak harus mengharapkan permodalan itu dari pemerintah daerah, bisa bekerja sama dengan pengusaha setempat yang bisa bergabung untuk membesarkan usaha BUMDes itu sendiri. Mas Agus ngopi dulu. Oh iya. Sambil santai Mas Agus. Kalau terkait ini Pak Romli, ini kan di 2024 nanti, mendekati 2025 mungkin ya. Kedepannya Bupati di tahun 2024 nanti, harapannya gimana Pak Romli? Ya, harapan saya secara pribadi, Bupati itu orang tuanya masyarakat secara umum di Kabupaten Pringsewu. Jadi namanya orang tua itu harus ngerti dengan keadaan masyarakatnya ataupun anak-anaknya lah, istilah sederhananya seperti itu gitu. Jadi masyarakat di Kabupaten Pringsewu itu yang heterogen, yang agamis dan juga dinamis. Mesti harus di calon-calon bupati kita ke depan itu harus bisa mengkolaborasikan kepentingan masyarakat itu di atas segalanya, bukan hanya kepentingan politik sesaat. Artinya ketika hanya kepentingan politik sesaat, tentu efek yang ditimbulkan itu pembangunan tidak akan pernah mencapai sasaran. Itu namanya aspirasi ya. Satu itu. Yang kedua, ketika ada putra daerah itu lebih baik. Tapi secara kompetensi memang dia harus memahami, dan secara sumber daya manusia dia juga harus punya kemampuan manajerial. Nah, akan tetapi yang paling mendasar sesungguhnya bagaimana
nanti pimpinan daerah itu punya kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dan bisa memimpin OPD sehingga proses percepatan itu berjalan dan tidak stuck. Jadi harus dinamis, Mas Agus. Tidak boleh hanya berjalan di